Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembahasan kali ini. Kita akan melanjutkan membahas tentang rumus-rumus turunan fungsi ya. Jadi pada pembahasan yang lalu kita sudah menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan limit pada bab sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas rumus-rumus yang penting yang harus kita ingat pada bab turunan ini yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, kita ingat kembali bahwa rumus turunan fungsi f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0 ya. Nah, kita pada video sebelumnya sudah mencari beberapa turunan dari suatu fungsi fx. Nah, kita akan merangkumnya di sini untuk rumus-rumus yang penting dan sering kita gunakan. Nah, dari rumus tersebut kita akan mendapatkan rumus yang pertama dan harus kita ingat. Yang pertama, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Ya, jadi ini cukup kita ingat saja bahwa turunan dari x adalah 1 ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan rumus ini kecuali apabila diminta. Jadi jika disuruh mencari turunan dari fx sama dengan x, maka langsung saja kita dapatkan bahwa turunannya adalah 1. Itu yang pertama. Berikutnya yang nomor 2, jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, sebagai contohnya ini tentukan turunan dari fungsi berikut ini. Nah, ada 3 contoh, yang A fx sama dengan 100, yang B fx sama dengan min 0,5, yang C fx adalah 1/4. Nah, kita tahu di sini semuanya merupakan C, maka turunan dari A, B maupun C adalah 0 ya. Jadi f aksen x untuk yang A juga 0, yang B juga 0, yang C juga 0. Jadi untuk sembarang C maka turunannya adalah 0 ya. Berikutnya yang nomor 3, jika fx sama dengan cx, maka f aksen x adalah C. Sebagai contohnya, tentukan turunan dari yang A fx sama dengan 100x, yang B fx sama dengan min 0,5x, yang C fx sama dengan 1/4x. Nah, maka turunannya adalah sesuai dengan rumusnya, turunannya adalah C. Berarti untuk yang A ini turunannya langsung C-nya ini 100, yang B turunannya min 0,5, yang C turunannya adalah 1/4 ya. Jadi saya rasa sangat mudah sekali, kita tinggal mengambil dari nilai C-nya ini. Berikutnya untuk yang nomor 4 ya. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1 ya. Jadi ini sesuai yang sudah kita cari pada pertemuan sebelumnya itu ya. Jadi bahwa turunan dari x pangkat n adalah nx pangkat n min 1. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Yang A, fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah, tinggal 3-nya dibawa ke depan ya, diturunkan, maka diperoleh 3x pangkat 3 min 1 berarti 2. Jadi turunannya adalah 3x pangkat 2. Berikutnya yang B, fx ada sama dengan x pangkat setengah, berarti turunannya adalah setengah kali x pangkat setengah min 1, berarti setengah x pangkat min setengah. Berikutnya fx sama dengan x pangkat min 5, maka turunannya adalah min 5x pangkat min 5 min 1, berarti min 5x pangkat min 6 ya. Saya rasa mudah sekali. Berikutnya untuk rumus yang nomor 5 ya. Jika fx sama dengan cx pangkat n, maka turunannya adalah c kali nx pangkat n min 1 ya. Jadi ini yang diturunkan sama saja x pangkat n-nya saja, c tetap c ya. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3. Nah, maka turunannya 5-nya tetap 5, yang diturunkan 3x x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x pangkat 2, sehingga apabila dikalikan diperoleh 15x pangkat 2. Berikutnya yang B, fx sama dengan 10x pangkat setengah,
berarti turunannya sama dengan 10 ya, tetap 10. Kemudian yang diturunkan X pangkat setengah, maka diperoleh setengah X pangkat min setengah. Sehingga apabila dikalikan maka diperoleh 5X pangkat min setengah. Berikutnya yang C, fx sama dengan min 7X pangkat min 5, maka turunannya min 7 nya tetap, kemudian min 5 nya diturunkan ya, diperoleh min 5X pangkat min 5 min 1 berarti min 6. Apabila dikalikan maka diperoleh 35X pangkat min 6. Berikutnya yang D, fx sama dengan min 2/3X pangkat min 3/4, maka turunannya min 2/3 tetap, kemudian ini min 3/4 dibawa ke bawah, maka diperoleh min 3/4X pangkat min 3/4 min 1. Ya, kita samakan penyebutnya, min 1 itu sama dengan 4/4 ya, sehingga diperoleh ini dikalikan min kali min hasilnya positif ya. 6 dibagi 12 atau setengah X pangkat min 3/4 min 4/4, maka diperoleh min 7/4 ya. Jadi turunannya adalah setengah X pangkat min 7/4. Berikutnya kadang kita disuruh mencari turunan bentuk akar ya, maka kita berikan contoh untuk menentukan turunan bentuk akar ya. Bagaimana untuk menentukan turunan bentuk akar ini ya, karena di rumus itu tidak ada, maka untuk menentukan bentuk akar turunannya harus kita ubah dulu menjadi bentuk X pangkat N ya. Jadi contoh yang pertama, fx sama dengan akar X, maka kita jadikan dulu ya fx sama dengan X pangkat setengah. Jadi akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, setelah menjadi bentuk X pangkat N, baru kita turunkan, jadi f aksen X sama dengan, kita gunakan tetap rumus X pangkat N, turunannya adalah NX pangkat N min 1. Jadi diperoleh setengah X pangkat setengah min setengah berarti setengah min 1 berarti pangkatnya jadi min setengah. Jadi diperoleh 1/2. Nah, di sini karena soalnya bentuk akar, nanti juga hasil akhirnya kita kembalikan ke bentuk akar ya, sehingga diperoleh di sini pangkat min setengah, maka kita bawa ke bawah, maka pangkatnya menjadi positif setengah. Jadi 1/2 X pangkat setengah ya, sehingga diperoleh 1 dibagi 2, X pangkat setengah itu sama dengan akar X, jadi turunannya adalah 1/2 akar X. Berikutnya contoh yang nomor 2, fx sama dengan 5X akar X. Nah, di sini X itu adalah X pangkat 1, sedangkan akar X itu X pangkat setengah. Kalau kita kalikan berarti pangkatnya dijumlahkan, maka diperoleh pangkat 1 ditambah setengah berarti 1/2 atau 3/2. Jadi fx sama dengan 5X pangkat 3/2. Nah, setelah menjadi bentuk seperti ini, maka bisa kita turunkan menjadi dengan gunakan rumus Cx pangkat N. Jadi turunannya sama dengan 5 ya, tetap 5, kemudian X pangkat 3/2 diturunkan, maka diperoleh 3/2 X pangkat 3/2 min 1 atau 2/2, maka diperoleh 15/2 X pangkat setengah. Karena soalnya bentuk akar, maka kita kembalikan ke bentuk akar ya, maka diperoleh 15/2 akar X. Saya rasa mudah. Contoh yang nomor 3, fx sama dengan 6 akar 3 dari X pangkat 4. Nah, ini juga kita ubah menjadi bentuk Cx pangkat N. Jadi sama dengan 6 kali di sini menjadi X pangkat 4/3 ya, X pangkat 4/3. Jadi setelah menjadi bentuk ini baru kita turunkan, maka diperoleh f aksen X sama dengan 6 ya, tetap 6. Kemudian X pangkat 4/3 diturunkan menjadi 4/3 X pangkat 4/3 min 1 atau 3/3, maka diperoleh 8X pangkat 1/3. Nah, kita kembalikan ke bentuk akar karena soalnya adalah bentuk akar, maka diperoleh 8 kali akar 3 dari X. Tentukan turunan dari fx sama dengan 1 dibagi 3x kuadrat akar x. Nah, maka dari bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk fx sama dengan cx pangkat n. Jadi untuk akar x kita ubah menjadi x pangkat setengah, kemudian kita kalikan dengan x pangkat 2, maka pangkatnya menjadi kita jumlahkan, maka menjadi x pangkat
2 ditambah setengah berarti X pangkat 2 setengah atau menjadi X pangkat 5/2. Maka fx sama dengan 1 dibagi 3 X pangkat 5/2. Nah, agar bisa kita gunakan rumus turunan dari X pangkat n, maka X pangkat 5/2 ini kita bawa ke atas tanda per, maka menjadi X pangkat min 5/2 ya. Jadi dari bawah pangkatnya positif dibawa ke atas menjadi pangkat negatif. Nah, maka sekarang fx-nya sudah menjadi bentuk cx pangkat n. Maka tinggal kita turunkan saja ya. Turunannya adalah c tetap c, jadi sepertiga tetap sepertiga. Kemudian n-nya min 5/2, x pangkat min 5/2 min 1 atau 2/2. Maka diperoleh tinggal kita kalikan ya menjadi min 5/6 x pangkat min 7/2 ya. Nah, kemudian karena soalnya bentuk akar, maka hasil akhirnya kita usahakan menjadi bentuk akar. Maka diperoleh min 5/6 x pangkat min 7/2 kita bawa lagi ke bawah tanda per, maka menjadi x pangkat 7/2 positif ya. Nah, maka diperoleh tinggal kita jadikan bentuk akar, maka menjadi min 5 dibagi 6 tetap. Kemudian X pangkat 7/2 itu adalah 3,5, berarti X pangkat 3 dikalikan X pangkat setengah atau akar X. Nah, jadi ini adalah turunannya dari soal ini tadi. Berikutnya contoh yang terakhir, yang kelima. Tentukan turunan dari fx sama dengan min 4 dibagi 5x akar 3 dari x. Nah, ini juga kita ubah menjadi bentuk cx pangkat n ya. Jadi fx sama dengan min 4/5 tetap. Kemudian x di sini kita ubah jadi x pangkat 1/3 ya. Kemudian kita kalikan x pangkat 1, maka menjadi x pangkat 1 ditambah 1/3 berarti x pangkat 1/3 atau menjadi x pangkat 4/3. Nah, kemudian kita bawa ke atas, maka menjadi min 4/5 kali x pangkat min 4/3 ya. Dari bawah pangkatnya positif kita bawa ke atas menjadi pangkat negatif. Nah, kemudian sudah menjadi bentuk cx pangkat n, maka tinggal kita turunkan saja, maka menjadi c-nya tetap min 4/5 dikalikan n-nya min 4/3 x pangkat min 4/3 min 1 atau min 3/3. Tinggal kita kalikan min dikalikan min, maka hasilnya jadi positif 4/5 dikalikan 4/3, maka diperoleh 16/15. X pangkat min 4/3 min 3/3, maka diperoleh min 7/3. Nah, kita kembalikan lagi menjadi bentuk akar, sehingga ini X pangkat min 7/3 harus kita bawa ke bawah tanda per, maka pangkatnya menjadi positif. Jadi X pangkat 7/3 sama dengan, tinggal kita ubah menjadi bentuk akar, diperoleh 16/15 tetap. Kemudian X pangkat 7/3 itu berarti X pangkat 21/3, berarti maka menjadi ya diubah menjadi 15 X pangkat 2 kali X pangkat 1/3 atau akar 3 dari X. Demikianlah pembahasan rumus-rumus turunan kali ini. Bisa kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang.